Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Ini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat, untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat.
agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah pertanyaan yang sederhana, tapi dapat membantu kita dalam memutuskan tindakan apa yang seharusnya kita ambil ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan, yakni berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakan. Dan kita bisa belajar dari Yesus sendiri, pilihan yang diambil Yesus adalah berbuat baik dan menyelamatkan orang. Karena itulah dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti akan ada banyak pilihan. Dari sikap kita, perkataan, perbuatan, pasti adalah pilihannya adalah itu adalah perbuatan baik atau perbuatan jahat. Kita juga harus selalu memohonkan tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus supaya dalam kehidupan ini kita bisa selalu memilih untuk berbuat baik dan menyelamatkan orang. Sehingga dengan demikian hidup kita pun bisa menjadi perpanjangan tangan Allah bagi sesama untuk membawa keselamatan kepada sesama yang kita hadapi setiap hari.